Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ika Nurita NPM 20111000040 akan mempresentasikan makalah tentang pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam. A. Pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jika dalam pendidikan, metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami keberhasilan dan kemudahan. Macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan psikologis yang tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif, konotatif, dan efektif. Yang kedua, pendekatan sosial kultural yang ditekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan hidup yang semakin maju dalam berbudaya dan berperadaban. Yang ketiga adalah pendekatan religi, yakni suatu pendekatan yang membawa keyakinan dan keimanan dalam pribadi anak didik. Yang keempat adalah pendekatan historis yang ditekankan oleh usaha pengembangan pengetahuan, sikap dan nilai keagamaan yang melalui proses kesejarahan. Yang kelima adalah pendekatan komparatif, yaitu suatu pendekatan yang membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan situasi dan zamannya. Terakhir adalah pendekatan filosofi, yaitu pendekatan yang berdasarkan tinjauan dan pandangan filsafat. Yang B, prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Yang pertama, mempermudah. Metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik pada dasarnya adalah menggunakan cara yang memberikan kemudahan kepada peserta didik. Yang kedua, berkesinambungan. Karena dengan asumsi bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses yang akan berlangsung terus-menerus, sehingga dalam menggunakan metode pendidikan, seorang pendidik perlu memperhatikan kesinambungan pelaksanaan memberikan materi. Yang ketiga, fleksibel dan dinamis. Sebab dengan kelenturan dan kedinamisan metode tersebut, pemakaian metode tidak terlihat monoton dan zaklik dengan satu macam metode saja. C. Asas-asas metode pendidikan Islam. Ada beberapa asas-asas metode pendidikan Islam yang dirumuskan secara umum oleh Profesor Dr. Muhtar Yahya. Yang pertama adalah at-tawasu fi al-maqasid la fi al-alah, yakni prinsip yang mempelajari agar ilmu pengetahuan yang dituju bukan ilmu yang berfungsi sebagai alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. 2. Mura'at al-istidad wa tabi'i, yakni prinsip yang mengindahkan kecenderungan dan perwatakan atau pembawaan peserta didik. 3. At-tadaruj fi at-talqin, maksudnya adalah berangsur-angsur dalam memberikan pendidikan dan pengajaran. 4. Min al-mahsus ila al-ma'qul, yakni prinsip yang diterapkan dan pembahasan yang rasional. Pengertian metode dalam pendidikan Islam. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi, metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metodologi pendidikan Islam adalah cara yang ditempuh untuk memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. E. Macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Ada 6 macam metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah metode dialog Qur'ani dan Nabawi. Kedua, metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Ketiga, metode perumpamaan. 4, metode keteladanan. 5, metode ibrah dan mau'izah. Yang keenam adalah metode tarhib.